diinfoin tentang, progres dari 30 hari daily rutin, ya. Jadi 1 minggu yang lalu ada satu kisah bagus banget buat kita angkat ya. Ada satu kisah seru yang, mau kita sampein ke teman-teman, progres dari, peserta privat offline Abundant Revolution. Jadi saat itu ada, yang datang untuk privat, daftar untuk privat. Ini menarik karena menyangkut inner child, menyangkut inner child. Inner child itu apa? Inner child itu adalah kumpulan perasaan, ya. Jadi, yang sebetulnya perasaan sedih, luka itu bukan kita. Jadi kita itu kan adalah jiwa yang menyadari adanya perasaan-perasaan itu. Nah, inner child ini bercerita tentang kumpulan rekam jejak dari rasa yang pernah kita rasakan yang belum sembuh, belum diikhlasin, belum dilepasin. Jadi inner child itu adalah semua kumpulan rasa yang terekam. Itu, semua kumpulan rasa yang terekam atau yang biasa disebut, jejak mental gitu ya. Biasa juga disebut sama begitu banyak orang tentang jejak mental, jejak emosional kita, rekaman pengalaman masa kecil gitu. Nah, kenapa ini menarik untuk diangkat? Ada bapak psikolog dunia namanya, Carl Jung. Carl Jung untuk teman-teman yang, belum tahu beliau itu lahir di Swiss dan beliau adalah bapak psikolog dunia yang pertama kali menceritakan tentang introvert dan extrovert gitu, menceritakan tentang introvert dan extrovert. Nah, cerita tentang introvert dan extrovert itu, memulai satu pembahasan di dunia psikologi Indonesia. Nah, Carl Jung ini, beliau itu udah senior banget, usianya udah, betul-betul senior lah. Dia meneliti selama 40 tahun karirnya dia di dunia psikologi dunia, tentang begitu banyak pasien dan begitu banyak, orang-orang yang datang gitu ya, dalam kehidupan dia tentang, cerita hidup gitu. Nah, cerita hidup orang-orang ini menarik gitu untuk dibikin penelitian sama si Carl Jung ini. Nah, ternyata dari hasil analisa penelitiannya dia membuat sebuah kesimpulan bahwa, kebanyakan yang datang sama dia kan karena dia psikolog, dia psikiater gitu, itu sesuatu yang, orang-orang dewasa tuh atau orang-orang tertentu punya masalah di saat sekarang. Entah itu lupingan, entah itu luka yang terjadi lagi terjadi lagi terjadi lagi terjadi lagi gitu. Teman-teman ada yang punya kisah sama nggak tentang cerita berulang, luka, kecewa, dikecewain lagi, marah, ada lagi kemarahan, ditipu, ditipu lagi gitu. Kalau ada, coba ketik ada. Di sini aku mau tahu ada berapa banyak. Nah, Carl Jung ini menceritakan bahwa apa yang terjadi sama kamu di posisi sekarang, itu ada hubungannya dengan inner child gitu. Inner child itu adalah, eee, apa ya, rekaman kumpulan rasa yang terekam dari diri kita di masa kecil kita yang lalu gitu, atau jiwa kecil kita lah ibaratnya gitu. Ini terkenal banget istilah inner child ini. Nah, kenapa ini aku angkat menjadi satu tema bahwa menyembuhkan inner child, menyembuhkan, luka masa kecilmu, ini akan membuat kamu terbebas, dari cerita luka, trauma emosi menuju kebahagiaan dan kelimpahanmu di realita kamu yang sekarang, gitu. Jadi ini dikuatkan sama penelitian dari Carl Jung itu. Dia bilang bahwa realita kita yang sekarang itu hanya pantulan. Realita kita saat ini itu hanya pantulan, realita kita saat ini itu hanya refleksi. Refleksi dari apa? Refleksi dari cerita inner child-nya kamu. Refleksi dari apa? Refleksi dari semua kumpulan rasa yang terekam. Jejak emosional kamu yang saat lalu menekan pengalaman masa kecil gitu. Biasanya pengalamannya tentang apa aja? Biasanya dia akan bercerita, pengalaman tentang rasa diabaikan, rasa kecewa, rasa nggak didengar. Ada yang ngalamin kayak gini nggak? Rasa yang, rasanya keberadaan kamu nggak dianggap ada, kamu nggak dianggap, eee, apa ya, nggak dianggap penting gitu. Ada nggak yang mengalami itu di masa kecil? Ini kita diskusi teman-teman ya, kenapa ini diangkat? Alumni Abundant Revolution
kebetulan udah lebih dari 10.000 orang, dan yang privat itu udah lebih dari 800-an orang. Dan hampir 99% realita para alumni yang langsung one on one sama aku, yang privat online ataupun offline, itu absolutely 99,99% realita dia yang saat ini itu ada benang merah di masa lalu. Itu aku kaget juga sih, maksudnya bener ya itu teori Carl Jung tuh bener ya. Ternyata apa yang terjadi sama dia sekarang, ternyata dia pernah mengalami rasa itu di masa kecil. Dan ketika rasa di masa kecil itu diikhlaskan, dilepaskan sampah-sampah emosinya atau beban-beban emosinya di masa kecil, itu dilepaskan, diikhlaskan, itu separoh dari beban mental dia itu keangkat gitu. Kelihatan banget tuh kalau aku mandu inner child-nya para peserta pada saat sesi sama aku ya, offline apa online. Dari mulai dia awal masuk, rilis inner child dulu di awal, baru rilis realita 2026, itu di rilis inner child biasanya itu udah abis nangis dan sebagainya tuh selesai itu udah tinggal setengahnya udah memang kelihatan lebih enak. Dan aku mengangkat satu kisah minggu lalu nih ya. Satu kisah minggu lalu biar buat cerminan sama teman-teman cara ngeberesin masalah yang sekarang itu kayak apa sih gitu. Seperti apa sih? Jadi 1 minggu yang lalu itu ada peserta offline. Jadi kalau offline itu karena aku di Bandung, jadi peserta offline ini ngambil sesinya tuh di Bandung. Dia dari luar kota, dia terbanglah ke Bandung. Dia betul-betul kayak mengupayakan banget gitu. Dan dia dari negara lain betul-betul terbang ke Bandung. Saking betul-betul pengen bebas dari trauma dan penderitaan gitu ibaratnya. Dia udah ngikutin YouTube aku udah 1 tahun katanya. Dan kenapa dia mau sekali kelas? Karena dia udah merasakan, dia udah praktekin, jadi dia udah beli audio rilis gitu ya. Jadi sebelum ikut kelas nih si peserta offline yang 1 minggu yang lalu ini, dia udah beli audio rilis, jadi dia udah rilis dulu dikit-dikit gitu. Waktu itu goal pertama dia adalah tentang project-project keuangan gitu. Kan audio yang dikeluarin itu ada 2 ya, audio 1 itu audio rilis ada nafas syukur, audio asumsi, sama audio kuantum jam uang sama jodoh, itu audio 1, 150.000 itu, hemat banget ya harganya 5 audio 150.000. Lalu audio yang kedua itu adalah audio sending love. Kalau audio sending love itu kan semua realita hidupmu kalau ada yang mampet, kalau rezeki itu kayak kesumbat gitu, project kayaknya susah tembus, ngelamar kerja kok nggak diterima gitu, seakan kok ini sumbatan, di mana sih ini masalahnya, solusinya apa. Nah kalau kayak gitu kan kamu harus sending love, kamu harus ngecek dulu tuh ring 1 kamu, ring 2 kamu, ring 3 kamu, ring 1 itu terdekatnya alur kamu ya, area alurnya kamu yang paling dekat itu biasanya ibu. Gimana hubungan kamu sama ibumu, aman nggak, marahan apa enggak gitu. Terus sama bapakmu, sama pasanganmu, sama anak-anakmu, sama kakak adikmu, bermasalah nggak ini? Kalau ini ada masalah, biasanya bisa dipastikan itu rezeki sedikit ada sumbatan itu biasanya. Nah, itulah diperlukan sending love. Sending love itu apa sih TVB? Sending love itu adalah mengirimkan cinta, karena cinta melarutkan segalanya, cinta menetralkan segalanya. Cinta melarutkan segalanya, cinta menetralkan segalanya, cinta itu menjadi solusi semua permasalahan hidupmu. Jadi ketika ada kamu kesel, marah, benci, kamu difitnah, kamu kecewa sama seseorang, kamu ditipu sama seseorang, kamu kesel bisnis kamu jatuh karena seseorang, solusinya sending love orang itu. Sending love itu apa TVB? Ngirimin cinta? Iya, tapi lebih dalam dari itu. Jadi sending love itu ada 3 komponennya. Boleh bantu dicatat nggak sama teman-teman? Ada 3 komponennya. TVB, aku nggak suka sama orang tua teh. Sayangku, kalau kamu nggak suka sama orang tua, everything is okay sama kehidupanmu kah? Rezekimu lancar nggak? Bisnismu lancar nggak? Hal-hal lain lancar nggak? Aku sangat sarankan, walaupun saat ini kamu masih kesel sama orang tuamu, nggak harus mereka tahu kamu sending love orang tuamu. Bukan untuk orang tuamu, bukan. Tapi kalau kamu sayang sama dirimu, kamu harus melepaskan itu semua. Kamu harus melepaskan itu semua, karena itu menjadi blok penghalang rezeki, jodoh, kelancaran, karir, tersumbat karena itu. Jadi, ada yang mau bantu notulen? Sending love itu apa?
Yuk, kita catat yuk, notulen yuk. Siapa yang mau jadi notulen? Kita catat ya, sending love itu apa, Teh Febi? Sending love itu ada 3 muatan isinya. Aku, oke, Bun, bantu catat ya. Sending love itu muatannya 3. Pertama, memaafkan dan minta maaf. Jadi pertama itu memaafkan orang lain yang menzolimi kita, memaafkan orang lain yang memfitnah kita. Kita maafin orang yang kita benci. Kita maafin orang yang bikin kita kecewa. Kita maafin ibu kita, bapak kita, teman kita, siapapun. Jadi sending love muatannya 3. Pertama, memaafkan dan minta maaf. Sip. Keren nih ada notulen. Yang kedua, muatan dari sending love itu adalah melepaskan. Melepaskan kemarahan kamu, melepaskan artinya mengikhlaskan. Melepaskan kekecewaan, mengikhlaskan kekecewaan, melepaskan kebencian, melepaskan luka batin, melepaskan trauma, melepaskan benci. Jadi yang kedua ini adalah melepaskan. Jadi di dalam muatan sending love ada pelepasan di situ. Ada pelepasan emosi, ada di titik saat ini emosi ini selesai. Jadi kamu mengosongkan, melepaskan. Ya, melepaskan betul. Melepaskan luka batin terhadap orang yang kita kesel itu. Jadi di titik pertama aja kamu bisa memaafkan, Masya Allah, itu ganjarannya luar biasa sayang. Jadi sending love ini adalah sesuatu yang sangat indah sekali. Pertama memaafkan, kedua kamu melepaskan. Kamu bebaskan dirimu dari luka, dari marah. Jadi hari ini aku lepaskan, aku bebaskan, aku maafkan, aku ikhlaskan. Melepaskan luka batin. Jadi pertama memaafkan, minta maaf. Kedua melepaskan. Kesel-kesel kamu dilepasin, gak kamu pegangin. Yang ketiga, ini lebih seru. Jadi di dalam muatan sending love itu ada memaafkan, melepaskan, dan mendoakan. Mendoakan yang terbaik buat dia. Doakan dia sehat, doakan dia tercerahkan, doakan orang yang bikin kamu kesel itu dikasih kebijaksanaan sama Allah. Disadarkan dia kita doakan sehat, bahagia, berkelimpahan. Itulah sending love. Nah, karena 3 muatannya ini luar biasa gede banget, nggak semua orang bisa lakukan itu. Ganjarannya luar biasa dari Allah sayang kalau kamu bisa lakukan itu. Karena hanya dengan cinta yang besar lah sending love ini bisa dilakukan. Tapi teman-teman tahu nggak, dari 10.000 orang alumni, ini hampir 500 orang bertestimoni tentang sending love ini. Luar biasa, Masya Allah pokoknya. Ada salah satu batch 8 kalau nggak salah, awal-awal ya, alumni awal-awal. Dia biasanya berantem lulu sama mertuanya, dibilang mantu apa ya waktu itu, dia bilang dia peserta privatnya aku, mantu nggak tahu diri, dia bilang mantu pembawa sial, mantu pokoknya parah banget tuh waktu itu. Aku nge-handle-nya juga luar biasa. Waktu itu ada sesi rilis dan kuantum jam dan sesi sending love. Aku bilang, aku sangat saranin kamu sending love mertua kamu sayang, aku bilang gitu. Dilakukanlah sama dia. Rilis sending love 1 bulan, daily rutin. Kalau misalnya Abundant Revolution kan ada daily rutin ya, karena kalau tanpa praktek nggak akan ada perubahan yang seru deh kayaknya gitu. Karena intinya kan merubah data kan, merubah mindsetmu, merubah dalemanmu kan. Apa yang terjadi? Setelah dia sending love 1 bulan lalu dilepasin, dan dia lupa aja, dia melakukan perubahan aja hari-hari. Yang terjadi adalah ini bener-bener kisah nyata. Kalau teman-teman mau nomor telepon orang yang aku ceritain ini, aku kasih, nanti kamu inbox aja. Kamu boleh tanya langsung sama pelakunya. Yang terjadi apa? Setelah 2 bulan apa 3 bulan kemudian proses sending love itu dilakukan, dia dihibahin tanah 2 hektar apa 1 hektar aku lupa, di Lampung, perkebunan sama mertuanya, Masya Allah. Dan mertuanya bikinin dia rumah. Aduh, aku tuh pas baca testimoni dia, Teteh bener ya, sending love tuh luar biasa Teteh. Ketika kita memaafkan, ketika kita melepaskan luka, kecewa, dan kita mendoakan, ya Allah Teteh, hadiah terindah Tuhan kasih, Allah kasih buat aku gitu. Nah, itu ada audio yang aku bikin. Kalau misalnya teman-teman mau praktekin, Teteh aku ada luka sama ibuku, Teteh aku ada luka sama kakakku, Teteh aku ini nggak bisa maafin. Kamu susah untuk memaafkan, kamu dengerin aja audio sending love. Nah, testimoni kedua dari sending love. Waktu itu ada salah satu orang terkenal sih di Indonesia. Bisnis dia jatuh. Dia bangkrut. Utangnya lebih dari 5 miliar saat itu. Dia udah bingung, udah pusing karena udah habis minus.
keluarganya berantakan. Istrinya nyaris pengen pulang ke orang tuanya gitu, jadi kayak udah kalut banget gitu. Lalu waktu itu dia datang sama salah satu ayah angkat dia, disaranin lah sama ayah angkatnya, "Rubah mindset," katanya. Terus yang kedua, "Kamu harus, bakar identitas lama kamu, identitas baru pakai," gitu. Lalu dia nanya lagi sama salah satu sahabatnya. Nah, solusi yang dikasih sama salah satu sahabatnya itu, dia bilang, "Orang yang nipu kamu, yang membuat kamu jatuh seperti ini, coba sama kamu dimaafin. Ya, sama kamu dimaafin, kamu peluk, peluk maksudnya dalam gambaran pejamkan mata, bayangkan kamu meluk dia gitu. Kamu peluk dia, kamu maafin dia, dan kamu doakan yang terbaik." Itulah sending love. Apa yang terjadi setelah itu? Masya Allah, jalan keluarnya terbuka. Dia rebound lagi. Ada solusi setelah, mungkin setelah 3 minggu atau sebulan dari itu, jalan keluar mulai ada, pintu kebuka kayak gitu. Jadi sending love itu amaze banget. Terus alumni yang lain waktu itu juga sama, dia berantem sama mertuanya kayak Tom and Jerry gitu. Kayak Tom and Jerry. Jadi kadang aku kadang berantem. Lalu aku saranin untuk sending love, karena sending love itu ada di kelasnya Bandan Revolution nanti tanggal 1 September. Bandan Revolution ada kelas batch 30 online. Teman-teman mau praktekin bareng nggak nanti sending love-nya di batch 30 online 1 September, kalau ada yang mau ikut kelasnya biar kita bisa rilis bareng, quantum jam bareng, sending love juga bareng-bareng. Nah, yang terjadi apa tuh sama alumni itu? Setelah dia sending love mertuanya, terus perlahan agak membaik, 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 membaik. Ini kisah nyata juga dari alumni yang aku kadang suka, Masya Allah, Allah baik banget. Kisah nyatanya apa dari sending love itu? Dia dihibahin ruko 2 lantai, senilai 2 miliar atau berapa gitu, rukonya itu. Dan yang terbaru, alumni laki-laki dia dari Sukabumi, masih sampai sekarang masih ngirim-ngirimin testimoni. Saat itu dia punya luka batin sama ayahnya, sama ibu tirinya, sama keluarganya lah. Dia berantem gak selesai-selesai. Pada saat dia berantem gak selesai-selesai, project-project dia pending, 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 nggak ada yang berhasil. Jadi udah berusaha sampai ujung, nggak terjadi. Berusaha sampai ujung, nggak terjadi. Sampai akhirnya menimbulkan utang, karena kan hari-hari dapur harus tetap ngebul kan, tetap harus jalan kan si dapur itu. Ini nggak berhasil. Sampai pada akhirnya dia mentok, bingung, lalu ini keluar. Mulailah dia ngeliat materi, dipraktekin lah 30 hari daily rutin, 227 sadar nafas syukur pagi, lalu dia merilis, lalu dia sending lovein bapaknya yang dia berantem terus, lalu dia sending lovein ibu tirinya, dia sending lovein kakak adiknya yang kadang bikin dia kecewa, di sending love semua. Kejadiannya apa coba teman-teman? Yang tadinya project-project dia nggak terbuka, ini kisah nyata teman-teman, karena ini kisah bener-bener true story about sending love. Duh, pecah emang sending love. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau daleman isi dari sending love itu adalah memaafkan, melepaskan, dan mendoakan, itu memang amazing sih. Bener nggak? Itu Allah juga mengganjar luar biasa. Orang-orang yang bisa sending love itu bener-bener jiwanya lebar banget untuk bisa melakukan itu. Aku waktu itu awal-awal sempet diprotes, "Teh Feby, masa orang yang aku benci aku doain?" gitu. "Teh Feby, masa orang yang aku benci, teteh aku doakan sih dia?" gitu. Iya sayang, karena solusi masalahmu terletak pada bagaimana daleman kamu, sejatinya kamu, yaitu cinta tanpa batas, bisa mengalir gitu. Karena kebencian, api ya, itu kan bisa selesainya sama air, sama cinta. Jadi cinta memang benar-benar luar biasa menyelesaikan semuanya. Jadi bapak yang tadi aku cerita testimoni ketiga soal sending love, itu adalah salah satu kisah nyata yang aku saksikan sendiri. Dia tiap hari ngirimin bukti transfer, "Teteh lihat ini, project aku tembus 90 juta. Teteh, project aku tembus 60 juta. Teteh, aku udah tenang, udah damai, aku udah berdamai sama bapak aku, sama ibu tiriku, adik-adik aku. Ya Allah teteh, semua kondusif, indah teteh. Seiring dengan perubahan, aku terus mendoakan orang-orang yang aku benci, yang aku marah, seiring aku berdamai sama diri aku sendiri." Ternyata semua pintu jadinya dibuka. Aduh, Masya Allah teman-teman. Kayaknya begitu juga sama kisah aku deh. Pada saat waktu itu aku juga ada kendala masalah, aku sending love itu sama orang yang nipu gitu istilahnya, sama yang menzolimi. Setelah itu kuantum jam aku 1 terjadi, 2 terjadi, 3 terjadi, 4 terjadi. Teman-teman ada punya kisah yang sama nggak?
Ada yang udah praktekin sending love belum sih? Sending love per hari harus 10 orang teh. Enggak juga ya. Jadi waktu itu aku gini, step pertama dari sending love itu adalah kamu buat list dulu. Dibagi 3, ring 1, ring 2, ring 3. Gitu. Ring 1 itu orang deket kamu, ibu, bapak, dan lain-lain. Suami atau pasangan gitu. Itu ring 1. Ring 2 itu adalah sepupu kamu, om tante, terus kalau kamu punya pacar, pernah punya mantan, jajaran para mantannya ditulis. Sending love-in mereka. Karena disadari atau tidak, kita kan pernah punya luka ya sama mantan gitu kan. Makanya judulnya mantan kan berarti pernah berseteru gitu. Aku pribadi juga sending love cerita mantan sih. Nah, terus di ring 2 itu ya jajaran para mantannya di list. Lalu di ring 3 itu kalau kita kerja berarti atasan, kolega, customer, supplier, stakeholder, terus orang-orang pemerintahan mungkin yang ada hubungannya sama pekerjaan termasuk ART kamu, supir kamu. Itu ring 3 gitu. Nah, dulu aku bikin list sending love itu sampai 50. Ya Allah, banyak banget. Dan cara aku mengerjakan itu gimana satu-satu, jangan dikumin, jangan langsung semua gitu, nggak akan bisa, nggak akan kena itu. Jadi memang membutuhkan kesadaran sih, maksudnya membutuhkan hati yang sadar gitu bahwa memaafkan orang lain itu bukan buat orang lain. Memaafkan orang lain itu tanda kamu mencintai dirimu sendiri gitu. Nah, ini makanya ada hubungannya nih si sending love ini. Aku inget banget ya, saat lalu aku punya salah satu dosen, salah satu yang aku pernah belajar ya. Aku pernah belajar rilis online fasilitator Sedona Method itu sama Hildo Skin. Aku ikut 4 kali waktu itu online fasilitator. Terus ada kelas-kelas yang lainnya lah gitu ya tentang rilis 12 model apa namanya cara rilis gitu. Nah, terus aku juga pernah ikut retreat Sedona Method tapi yang online ya, dibimbing langsung sama Hildo Skin waktu itu. Nah, dari situ aku tahu gitu bahwa oh semua cerita-cerita itu kan cuma cerita di masa lalu itu sudah terjadi kan gitu. Jadi terus kenapa rasanya harus kita bawa-bawa sekarang? Nah, rasa yang terus kamu bawa itu menyala di bawah sadar, mengundang resonansi getaran tubuhmu menjadi magnet yang pada akhirnya orang-orang situasi kondisi akan hadir dalam kehidupanmu dalam judul itu gitu. Jadi izinkan itu dilepasin karena semua izinkan melebur dengan energi cinta gitu. Itu yang membuat aku tersadarkan diri ya, maksudnya dalam sebuah proses pembelajaran kehidupan, dosen seru yang masih sampai saat ini aku ikut kelasnya itu Geise Michael. Lalu Hildo Skin masih masih pengen banget kalau ada kelas-kelas terbarunya dia gitu. Lalu Geise Michael bilang begini, tahukah kamu bahwa uang itu ada hubungannya dengan getaran harmonisnya kamu sama hubungan kamu dengan ring 1, ring 2, ring 3 kamu. Jadi kalau kamu bermasalah sama ibumu, sama ayahmu, sama pasanganmu, sama adik kakakmu, sama orang-orang terdekat kamu, bisa dipastikan kamu bermasalah juga sama uang. Kalau nggak sama uang bermasalah, bisa dipastikan kamu bermasalah sama kesehatan. Coba. Aku mau tahu, ada nggak yang mengiyakan apa yang Gise Michael bilang? Kalau kamu bermasalah sama ring 1 kamu, sama ibu, bapak, kakak, adik, pasangan, ya, rekan kerja, pokoknya ring 1, ring 2, ring 3. Bisa dipastikan deh, kayaknya kamu bakal ada kendala sama uang, bakal ada kendala sama kesehatan, bakal sedikit ada kendala juga sama karir kamu. Nah, kalau kamu merasa itu ada kendala di situ, sending love gitu solusinya. Itu audionya ada kalau kamu mau, dan itu simple banget, dan itu indah sekali. Audio sending love itu indah banget. Karena ada aku maafin kamu, aku juga minta maaf, hari ini selesai semua kesalku, marahku, kecewaku, selesai sampai di titik ini. Kecewamu selesai, kecewaku selesai, selesai gitu. Yang ada hanya energi cinta di antara kita. Aduh, itu keren banget. Jadi ada salah satu yang beli ya dari Australia. Ada yang beli audio nih, testimoni dia. Ada yang dari Australia, ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Riyadh, dari Mesir, dari Eropa, Belanda gitu ya, Jerman, itu pada cerita. Ya Allah Teh Feby, audio sending love itu ampun teteh katanya gitu. Iya sih, ampun, aku aja pada saat bikinnya itu, Masya Allah, getaran vibrasinya luar biasa, teman-teman. Bisa dicoba, teman-teman dengerin. Karena memaafkan itu bukan buat orang lain.
Memaafkan itu untuk kamu membebaskan dirimu, sayang. Ya, dari luka. Karena yang bisa bantu dirimu adalah kamu sendiri, karena kan daleman datanya data kamu, nggak bisa dijokiin gitu loh. Sending love ini nggak bisa dijokiin, nggak bisa pakai perantara orang aja deh yang ngerjain, nggak bisa, karena ini tentang rasa. Ini tentang rasa, ini tentang getaran, ini tentang vibrasi gitu. Aku megang kertas nih, ya, ini adalah peserta privat offline minggu lalu. Dia dari luar Indonesia, waktu itu datang offline. Dia udah ngikutin Abundant Revolution YouTube, TikTok udah setahun. Lalu dia udah quantum jump. Dia quantum jump. Jadi udah ada quantum jump yang berhasil. Jadi quantum jump bisnis dia berhasil sekitar $11.000 kalau nggak salah. Lalu dia quantum jump lagi, bisnis lagi, berhasil lagi. Sekitar $20.000 kalau nggak salah. Terus dia quantum jump lagi, berhasil lagi. Yang dia tanyain simple, Teh Feby, kalau soal keuangan ini aku berhasil, tapi urusan percintaan kok aku quantum jump belum berhasil, katanya gitu. Makanya dia waktu itu terbang dari luar negeri ke Indonesia, ke Bandung, ketemu aku privat waktu itu. Dia bilang gini, pertama aku ikut privat, I want to say thank you Teh Feby. Dia bilang gitu. Jadi aku ikut privat ini, aku mau bilang terima kasih secara langsung sama Teh Feby karena quantum jump tentang uang aku udah 3 kali, bahkan lebih, itu terjadi dari materi quantum jamnya Teh Feby. Dia bilang gitu. Pertama itu aku mau bilang terima kasih, aku mau ngucapin secara langsung. Yang kedua, Teteh, kalau sisi keuangan aku bisa, tapi ini masalah relationship kenapa aku gagal terus ya. Jadi kayaknya aku harus ketemu Teteh langsung ini, kata dia, untuk bantuin aku melepas sampah-sampah emosi, beban-beban emosi. Jadi kasus dia saat itu unik, kasus dia unik. Kasusnya gini, dia punya pasangan, ini ada yang relate nggak sama teman-teman? Dia punya pasangan, dia menikah, tapi dari mulai pernikahan pertama, suaminya selingkuh. Ya, dari mulai anak pertama, suaminya selingkuh. Lalu suaminya selingkuh, dia juga nggak tahu cara solusinya gimana, karena juga belum paham saat itu. Lalu suaminya menikah lagi. Menikah lagi, dia terima, kata dia terima, suaminya izin, dia terima, nikahlah lagi sama perempuan kedua. Lalu dia baik banget loh, sampai si anak dari istri keduanya itu diurus juga sama dia gitu, baik banget kata aku. Lalu suaminya itu bandel lagi gitu, bandel lagi sama karyawannya. Mereka punya perusahaan gitu ceritanya, sama karyawannya. Nah ini yang nggak bisa dia rilis, dia bingung ini dari mana, ini kenapa. Terus aku tanya, apa yang kamu rasakan? Jadi kan aku biasa bikin bagan kan, 2026 masa kecil, aku bikin bagan gitu, 2026 ini masa kecil. Kamu ngerasain apa? Lalu dicatat sama, aku catat kan, kamu ngerasain apa? Sedih, kata dia. Ngerasain apa lagi? Marah. Ngerasain apa lagi? Ngerasain kesepian, katanya. Ngerasain apa lagi? Ngerasain rasa diabaikan. Nah, ini ada hubungannya sama cerita inner child, sayang. Ini makanya aku kasih tahu sama teman-teman ya. Jadi ketika ada realita di 2026, ini kisah nyata 1 minggu yang lalu ya, peserta privatnya aku. Dia bilang, TVB aku bingung, aku harus menyelesaikannya gimana? Karena aku udah yakin sama materi TVB ini. Karena kuantum jam keuangan aku berhasil, tapi kenapa soal percintaan hubungan ini enggak gitu. Oh ya udah, ayo kita gali, aku bilang gitu kan. Ya itu dia cerita bahwa realita 2026 ada rasa kesepian. Teman-teman ada nggak yang ngerasain kesepian juga di sekarang? Ada rasa diabaikan, ada rasa dicuekin sama pasangan, ada rasa nggak dipeduliin sama pasangan. Ada ya, Ratu, kamu ada ya, Nara, Novi, Astuti, ada ya, Ganji, oke, Nasya, ada banget. Jadi ayo kita kita sisir yuk. Jadi pada saat 2026 itu ada rasa kesepian, rasa diabaikan, rasa tidak diperdulikan, rasa dicuekin sama pasangan dia. Jadi waktu itu pasangannya kan berarti punya dua. Ini ya. Jadi pada saat dia sama istri muda, giliran di bagian ke dia, bukannya ngobrol sama dia, suaminya malah sibuk sendiri depan laptop gitu, sibuk. Jadi dia ngerasa diabaikan, kata dia gitu. Nah dia bingung, ini gimana Teh Feby? Aku bingung gitu. Nah nggak usah bingung sebetulnya. Jadi pada saat uh, itu rasa udah dicatat ya, sedih, kecewa, marah, lalu ada kesepian, rasa diabaikan, rasa kecewa, rasa putus asa, rasa dicuekin. Nah teman-teman ada yang itu nggak? Aku sama pacar teh 2026 terjadi
Lalu aku bilang, ayo kita cek cerita masa lalu kamu. Nah ternyata aku tanya, kapan pertama kali kamu sedih dan rasa diabaikan? Ternyata pada saat kecil, dia baru lahir, ayahnya tuh pengen anak laki-laki gitu, karena di kultur tertentu lah ya, pengen anak laki-laki, ibunya melahirkan anaknya perempuan. Lalu anak kedua perempuan lagi, anak ketiga baru dia gitu. Jadi pada saat dia lahir masih di dalam kandungan ibu, si ibu ini punya kecemasan, punya rasa ketakutan, punya rasa kekhawatiran, punya rasa bingung. Itulah yang terekam di tubuh kecilmu gitu. Lalu dia lahir, pas lahir berikutnya berdekatan sama adiknya lahir juga gitu di tahun yang sama. Jadi pada saat adiknya lahir di tahun yang sama, dia diurus lah sama bukan ibunya, dikasihin ke uaknya lah gitu ya, dikasihin ke uaknya. Nah di situ dia merasa kesepian. Dia merasa, oh ibu jauh dari aku sepi. Jadi pertama kali dia merasakan dibesarkan sama orang lain, dia merasa sepi, dia merasa sedih gitu. Terus suatu saat dia pergi ke tempat ibunya nginep apa segala macam, dia pernah bikin kesalahan, namanya anak kecil gitu ya. Lalu dia pernah dipukul sampai berdarah sama ibunya. Nah ini aduh Masya Allah teman-teman semua yang punya anak, jangan pukul-pukul anak ya sayang. Ini luka batin sama anaknya berasa loh sampai dia dewasa. Aku mau tanya teman-teman, ada yang suka pukul anaknya nggak? Aku nggak pernah pukul anakku. Aku selalu pelukin mereka. TVB ikut kajian makrifat modern. Masalahnya dosennya banyak sayang, ada 12 sayang. Jadi aku belajar filsafat, terus aku belajar juga sama Geshe Michael. Dia adalah guru besar di Tibet. Terus belajar juga sama Hildoskin, terus belajar juga sama yang lain-lain. Banyak, jadi ini kumpulan rangkuman dari begitu banyak cerita materi keilmuan filsafat, tasawuf sama makrifat. Terus ngambil juga materi tentang psikologi yang sekarang, fisika kuantum juga belajar. Jadi so amazing pokoknya sayang. Nah, ada nggak yang jadi waktu itu aku tanya, kamu pernah dipukul nggak? Pernah Teh Feby. Pelecehan seksual pernah terjadi nggak? Pernah Teteh, kata dia gitu. Nah, luka-luka itu tuh yang harus dilepasin gitu. Jadi solusi realita dia yang sekarang, kalau dia nggak melepas, mengikhlaskan inner child adalah semua kumpulan rasa yang terekam di masa kecil. Jejak emosionalnya kamu. Jejak emosional kamu ini menekan sistem syaraf di tubuhmu, dia stuck. Menekan pengalaman masa kecil. Jadi dia merekam semua pengalaman masa kecil. Jadi inner child itu isinya kumpulan memori, kumpulan data yang terekam di sistem syaraf tubuhmu. Kamu kecil. Jadi saat itu dia bilang gini, Teteh, yang paling aku takutkan, aku punya 3 anak, kata dia. Kisah masa kecilku, aku pernah dipukul sama ayahku, sama ibuku, katanya. Teteh tahu nggak? Dia bilang, aku juga mukul anakku, katanya. Masya Allah sayang, aku bilang. Stop sampai di sini ya, pukul-pukul anak ya sayang, aku bilang gitu, karena nanti itu terekam, direkam jejak anakmu. Iya Teteh, justru itu aku mau melepaskan ini, aku baru tahu dari cerita Teteh, your daddy become your husband, your daddy become your husband gitu. Jadi lukamu di masa kecil tentang ayahmu itu terekam, dan itulah jadi karakter suamimu. Begitupun yang laki-laki biasanya, your mommy become your wife. Tapi nggak hanya tentang kejelekan ya, mungkin juga tentang kesabaran, tentang rasa mencintai dari ibumu ke ayahmu, kamu lihat terekam itu jadi istrimu gitu. Nggak hanya tentang yang jelek, yang bagus juga banyak. Nah jadi balik lagi ke sana teman-teman, jadi kesini aku melihat ini mulai banyak masuk ke aku ya, yang daftar privat, offline, online, privat, one on one. Jadi kan kalau one on one tuh cuma aku sama kamu aja. Agenda utama rilis, sending love, pesan jiwa gitu. Lalu goal-goal kamu kita tulis, jadi 3 buku. Kalau di privat itu enaknya 3 buku, buku goals, buku syukur, buku asumsi, itu aku pandu satu-satu, kita isi bareng. Jadi semua goal-goal kamu apa, itu ditulis diisi. Jadi biasanya setengah jam pertama itu dia akan menceritakan apa dulu yang mau dia lepasin gitu. Sedih, khawatir, dia harus tahu connectingnya dulu, dan dalam kesadaran dia melihat bahwa ini juga cinta, baru dilepasin gitu. Jadi memang harus ada kesadarannya dulu biar total keluar semua untuk dilepasin gitu. Untuk dilepasin. Setelah itu benar-benar aku melihat orang setelah pelepasan itu plong, dia bilang, "Teteh lega, Teteh. Biasanya di sini pundak berat, Teteh, kayak kayak ngangkat karung dua 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 karung," kata dia, kiri kanan. Setelah pelepasan itu lega, ya jelas lega karena
kamu memikul sampah emosi, kebayang gak sih? Kamu di rumah kamu nih, ada sampah nih di rumah. Kira-kira sampah di rumah kuat berapa lama nggak kamu buang? Aku mau tanya, sampah di rumah kuat berapa lama nggak dibuang? Kalau sampah di rumah nggak dibuang, pasti bau kan? Berapa lama coba? Sehari, 2 hari, seminggu lah ya paling nggak ya. 3 hari tuh, Rianti 3 hari. Terus yang lain 1 hari ada 2 hari. Udah pasti banyak bakteri kan? Pasti bau kan di situ. Kamu kebayang nggak? Semua sampah-sampah emosi, kesedihan, ketakutan, kecemasan, kemarahan itu terekam di tubuhmu, ada di sistem syaraf tubuhmu sedari kecil sejak kamu di dalam kandungan. Pernahkah kamu melepaskannya? Coba kita renungkan bareng-bareng. Pernah nggak ada momen kamu melepaskannya? Enggak, sayang. Karena itu nggak diajarin di sekolah-sekolah. Itu juga nggak diajarin di tempat kita kuliah. Nggak diajarin cara melepas gimana, padahal itu esensi, sayangku. Kalau kamu masih merasakan pengulangan cerita, aduh Tete sedih lagi, Tete cemas lagi, Tete sedih lagi, cemas lagi, sedih lagi, cemas lagi. Kenapa ini berulang terus, nggak selesai-selesai? Ada yang pernah ngalamin gitu nggak? Dulu aku gitu loh, 2019. Dulu aku seperti itu, aku pernah ngalamin semua rasa yang teman-teman rasain, tentang kehilangan, tentang pengkhianatan, tentang kecewa, tentang rasa sakit, tentang nyesek di dada gitu. Baik tentang keuangan, percintaan, kayaknya pernah deh aku ngerasain yang kayak gitu-gitu. Dan rasanya aduh sesuatu banget ya. Luar biasa, teman-teman. Rasa ketakutan, rasa bingung, rasa putus asa, rasa aduh ini ujungnya akan gimana ya? Ini solusinya apa ya gitu. Aku tersadarkan saat berapa ya? 6 bulan yang lalu mungkin ya. Peserta privat dari Jakarta datang ke Bandung. Pas aku masuk ke ruang kelas, biasanya kan kalau privat sama aku tuh di hotel bintang 5 ya, di meeting room. Pas aku masuk, Masya Allah, cantik banget teman-teman, artis. Ada artis. Masya Allah, aku aja ngelihatnya jatuh cinta. Maksudnya cantik banget dia gitu. 6 bulan yang lalu atau 7 bulan yang lalu aku lupa ya. Cantik banget. Masalahnya itu adalah dia nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur. Cantik, asli cantik banget. Dia pemain film, dia juga produser kayaknya. Terus punya perusahaan juga di mana-mana. Rumahnya di luar negeri lah, ada di Eropa, ada di Amerika, ada di Bandung, ada di Jakarta. Cuma waktu itu dia lagi di Jakarta. Terus dia bilang, TVB aku nggak mau dipublikasikan ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau privat kan memang hanya aku aja yang tahu, yang lain nggak tahu. Aku bilang gitu. Iya TVB, aku nggak bisa tidur udah 2 bulan katanya. Tidur bangun, aku bener-bener resah. Jadi pas tidur aku deg-degan, aku keringetan. eh aku bisa ngerasain tuh si kakak itu cerita betapa menderitanya dia. Dia cuma bilang, TVB, bantu aku terlepas dari ini semua, TVB. Aku nggak tahu gimana, aku udah belajar kemana-mana, ke dalam negeri, ke luar negeri, aku udah ke psikolog, ke psikiater, aku udah minum obat, aku udah di gimana-gimanain gitu, maksudnya udah mencoba segalanya. Lalu aku ke dokter, aku udah CT scan, aku udah berobat ke luar negeri, dalam negeri, psikiater juga udah semua, TVB. Pusing aku Teteh, dia bilang gitu. Terus ya udah kita ngobrol rileks dulu kata aku gitu. Terus apa yang jadi bikin kamu sedih? Ternyata dia pacaran. Cakep juga cowoknya. Mau menikah nih, 1 bulan mau menikah, 1 bulan mau menikah. Ternyata cowoknya mutusin. Sementara karena dia artis, dia orang besar, dia luar biasa deh gitu, cantik pula gitu. Diputusin nggak terima lah pastinya. Pas diputusin cowoknya seminggu kemudian setelah putus, kan udah mau nikah sebulan lagi. Seminggu kemudian setelah putus, nikah sama orang lain. Wah itu dia cerita sampai nangis dan lain-lain. Terus aku cuma dengerin gitu ya. Oke. Lalu aku gali akar inner child-nya dia. Pernah nggak dia merasa ada situasi seperti itu? Ternyata pada saat dia kecil dia dicintai sama ayahnya. Ayahnya tuh sayang banget sama dia. Tapi ibu bapaknya ini berantem gitu loh. Ibu bapaknya berantem, dia deket sama ayahnya. Lalu ayahnya tiba-tiba pergi ke luar negeri. Jadi dia tiba-tiba ditinggalin begitu aja. Nah, akarnya tuh itu ternyata. Nah, terus aku bilang, nah semua cerita ini mau kamu pegangin terus atau mau dilepas, ini kita ngelepasin dulu akar, aku bilang gitu. Teteh, aku pengen bisa tidur, kata dia gitu. Jadi sisi dia cantik udah, rumah udah punya, mobil udah punya, duit kayaknya dia nggak ada masalah sama sekali gitu. Karena dia orang kaya, dia punya rumah di mana-mana. Dia bilang, Teteh, masalah aku bukan duit.
Masalah aku adalah, "Teteh, goal aku pengen bisa tidur." Kata dia gitu. "Goal aku ketenangan batin, Teh. Aku pengen bisa tidur, Teteh. Tolong aku mau bisa tidur." Aku kaget gitu, aku kaget banget, Masya Allah. Dan yang punya kasus cerita seperti itu, yang ikut privat dari yang 800 orang privat ini, yang online ataupun offline, jadi satu tuh sekitar 800 orang. Itu yang kasus kayak gitu, yang udah ketemu aku ada sekitar 30 orang lebih. Yang goalnya pengen bisa tidur. Kebayang nggak teman-teman? Goalnya pengen bisa tidur. Kita untuk bisa tidur nggak perlu digolin, tidur aja gitu kan. Ini goalnya pengen bisa tidur.